kita ke informasi berikutnya pemirsa, di mana perusahaan otomotif asal Tiongkok BYD mencatat tonggak sejarah penting dengan mengungguli Tesla dalam penjualan kendaraan listrik murni di pasar Eropa untuk pertama kalinya pada April 2025. Ya, kemenangan ini menandai pergeseran kekuatan dalam persaingan kendaraan listrik di pasar terbesar ketiga dunia setelah Amerika Serikat dan Tiongkok. Perusahaan otomotif asal Tiongkok BYD mencatat tonggak sejarah penting dengan mengungguli Tesla dalam penjualan kendaraan listrik murni di pasar Eropa untuk pertama kalinya pada April 2025. Menurut data dari Jato Dynamics, BYD menjual 7.230 unit BEV, sedikit lebih banyak dibandingkan Tesla yang hanya mencatat 7.165 unit pada periode yang sama. Kemenangan tipis ini menandai pergeseran kekuatan dalam persaingan kendaraan listrik di pasar terbesar ketiga dunia setelah Amerika Serikat dan Tiongkok. Penurunan penjualan Tesla di Eropa terjadi secara signifikan. Registrasi kendaraan baru Tesla anjlok hampir 50% dibandingkan April 2024, menunjukkan penurunan tajam dalam minat konsumen terhadap merek milik Elon Musk. Sebaliknya, BYD mengalami lonjakan penjualan sebesar 169% dalam periode yang sama, mencerminkan keberhasilan strategi ekspansi mereka di luar negeri. Salah satu faktor utama penurunan performa Tesla adalah kontroversi politik yang melibatkan Elon Musk, termasuk keterlibatannya dalam pemerintahan Presiden Donald Trump, serta dukungan terbuka terhadap Partai Sayap Kanan Jerman atau AfD. Sentimen negatif publik di Eropa yang cenderung lebih progresif tampaknya berdampak langsung pada persepsi terhadap merek Tesla. Keberhasilan BYD menjadi semakin mencolok karena angka penjualan 7.230 unit tersebut hanya mencakup mobil listrik murni. Jika penjualan mobil hybrid juga dihitung, total penjualan BYD mencapai 12.525 unit pada April 2025. Angka ini jauh melampaui Tesla yang hanya menawarkan mobil listrik murni. Berbagai sumber untuk ADS Channel. Pemirsa, Honda Motor Co mengumumkan perubahan signifikan dalam strategi elektrifikasi dengan mengalihkan fokus dari mobil listrik murni ke BEV atau model hybrid, di mana langkah ini diambil menyusul melambatnya pertumbuhan pasar BEV global dan ketidakpastian regulasi lingkungan di berbagai negara. Honda Motor Co mengumumkan perubahan signifikan dalam strategi elektrifikasi dengan mengalihkan fokus dari mobil listrik murni atau BEV ke model hybrid sebagai langkah transisi menuju kendaraan listrik penuh. CEO Honda Toshihiro Mibe menyatakan bahwa perusahaan akan mengurangi investasi dalam pengembangan BEV dan perangkat lunak sebesar 30% dari sekitar 69 miliar dolar Amerika menjadi 48,4 miliar dolar Amerika hingga 2030. Sedangkan target penjualan BEV juga direvisi dari 30% menjadi sekitar 20% dari total penjualan global pada tahun yang sama. Selain itu, Mibe juga menegaskan bahwa penyesuaian ini bukanlah langkah mundur, melainkan penundaan dalam mencapai visi jangka panjang Honda untuk menjual 100% kendaraan bebas emisi pada 2040. Sebagai bagian dari strategi baru, Honda berencana meluncurkan 13 model hybrid anyar secara global hingga 2031 dengan fokus pada integrasi sistem hybrid ke model-model berukuran besar. Perusahaan menargetkan penjualan antara 2,2 juta unit hingga 2,3 juta unit model hybrid pada 2030. Berbagai sumber, ADS Channel. Ya, selanjutnya kita cermati bersama posisi indeks harga saham gabungan terkini pemirsa di 30 menit awal perdagangan, dan terpantau IHSG sendiri bergerak di zona merah, terkoreksi 0,14% ke level 7.203, dan jika kita lihat dari sisi nilai transaksi di awal perdagangan ini 2,72 triliun rupiah dibukukan oleh pelaku pasar, 230 saham menguat, 290 saham melemah, dan 400 lainnya bergerak stagnan. Kemudian saham-saham yang menjadi top gainers pada perdagangan hingga pagi hari ini ada Antam, kemudian BRPT, BRMS, kemudian Telkom, Cuan, Raja, MDKA, AADI, dan juga PSAB. Sementara itu top losers datang dari PGEO, Inet, MSIN, kemudian juga PNLF, PNBN, kemudian SMRA, Aces, Goto, dan juga ERA. Sementara itu dari sektoral, di sini ada penguatan yang dipimpin oleh Basic Industries 1,69%, disusul kesehatan 0,28%, energi 0,17%.
Ya, sementara sektor lainnya justru bergerak melemah dan menjadi motor dari terkoreksinya IHSG. Iya, baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Dan tetap perbaharui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan jangan lupa saksikan IDX per session closing yang tayang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya Fajar Wayon dan rekan saya. Dan saya Rosalinci, pemirsa, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.